Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada sukacita hari ini? Amin, haleluya. Sungguh suatu sukacita kita bisa melihat, saya bisa melihat kita semua berkumpul lagi di tempat ini untuk kebaktian universitas. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, dengan penuh syukur kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menghimpun kehidupan kita sampai pada hari ini. Sebelum melanjutkan rangkaian ibadah hari ini, marilah kita menenangkan hati dan memusatkan pikiran seluruhnya kepada hadirat Tuhan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kebaktian universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya anak Allah Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh yang Kudus. Mari kita semua satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Karena kasih setiamu kami boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati rangkaian ibadah ini dari awal sampai selesai ya Bapa. Dan berkati dan kuduskan setiap hati kami supaya kami boleh menyembah-Mu dengan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan pinta kami hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua bangkit hati dan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kita naikkan menjadi persembahan yang berkenan. Untuk lagu yang pertama, mari kita semua nyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Kau megah bagiku.
semua bersama mengucap syukur dan naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk datang lagi lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, jadikan aku indah. Memandang keindahan
pagi Bapak Ibu teman-teman. Mari kita satukan hati dan pikiran untuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan yang Engkau berikan sepanjang langkah kehidupan kami. Kami bersyukur jika Engkau izinkan kami berkumpul pada hari ini untuk kami sama-sama menaikkan pujian dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami datang bersatu hati kepadamu, ya Allah yang hidup, untuk menaikkan seruan doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap mahasiswa UK Petra, supaya mereka dapat semakin mengenal Engkau secara pribadi dan bertumbuh dalam iman berlandaskan kebenaran firman-Mu melalui setiap kegiatan perkuliahan yang ada. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap langkah mahasiswa UK Petra, sehingga setiap langkah yang anak-anak-Mu jalani dapat mencerminkan kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa, ya Tuhan, supaya kasih karunia-Mu ada untuk setiap anggota keluarga besar UK Petra, setiap unit, dosen, staf, alumni, mahasiswa, dan yang lainnya. Kiranya Engkau menyertai apapun yang menjadi pergumulan, rencana, relasi, dan setiap hal yang ada di hidupnya. Biarlah kampus ini bisa bertumbuh menjadi universitas yang tidak hanya berkembang secara akademik dan prestasi, namun juga bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Serta ya Tuhan, setiap program, kegiatan yang sedang dan akan dijalani, supaya Engkau bertahta sepenuhnya. Kami memohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Siapkan Tuhan calon-calon pemimpin dari UK Petra melalui proses yang mereka jalani di sini. Kami juga berdoa untuk setiap calon mahasiswa baru angkatan 2026-2027 di UK Petra ya Tuhan, supaya ketika mereka masuk di kampus ini, mereka bisa berproses dan bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. UK Petra bisa menjadi tempat di mana banyak orang akan merasakan kasih dan mengenal Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jajaran pemerintahan, dari presiden hingga RT RW, setiap program-program yang sedang dan akan berjalan, setiap perjanjian kerjasama dengan negara lain dan lainnya, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat. Kiranya setiap masyarakat, setiap umat-Mu di negeri ini Tuhan, memiliki tali persaudaraan yang penuh dengan kasih dan persatuan. Kasihilah bangsa ini ya Tuhan, dan biarlah bangsa ini dapat menjadi terang dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon kasih karunia-Mu turun atas bangsa Indonesia, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pak Ganda dan Dr. Vindi. Untuk Pak Ganda dan Dr. Vindi kami persilakan. Selamat siang saudara semua. Saya akan mempersembahkan satu buah lagu berjudul The Battle Hymn of the Republic. Lagu ini dipakai oleh salah satu pihak di Amerika Serikat yang terlibat dalam perang saudara, dan mereka tidak mau ada perbudakan. Dan mereka menggunakan lagu ini untuk menyemangati para tentara untuk membebaskan budak daripada belenggu. Dan untuk menyambut Paskah ini, saya akan mempersembahkan lagu ini. Semoga lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mine eyes have seen the coming of the glory of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes are red as snow. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have built him an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. He has sounded forth a trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of all before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Was born across the sea in his glory, with a glory in his being that transfigures you and me. As he died to make us free, let us live to make us free, while God is marching on and on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is a marching on, marching on. Bersama kesempatan ini saya mengundang Bapak Irwan untuk maju ke depan dan menyampaikan firman Tuhan. Saya pribadi waktu mendengar pengen ikut nyanyi. Saya percaya rekan-rekan semua juga, mari bangkit berdiri kita nyanyi kurnya saja. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Sekali lagi terakhir. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran yang memerdekakan kami. Ya Tuhan, bahkan bagi kami Engkau menganugerahkan kebenaran itu, sehingga kami lebih dari yang lain ya Tuhan, boleh mengenal Allah sumber kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan telah mengundang kami berbagian di dalam berjalan maju, memberitakan kebenaran itu, melalui kesaksian hidup kami, melalui karya kami, melalui kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami itu sebabnya perlu firman Tuhan yang kembali boleh menerangi hati pikiran kami. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas,
supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati waktu di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang. Senang sekali siang ini boleh menyapa saudara sekalian, boleh beribadah bersama, dan boleh berkesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Nah saudara, saya diberitahu di dalam seri pembahasan tentang tanggung jawab, tentang responsible. Hari ini kita mau diajak untuk belajar di dalam konteks pembelajaran saudara. Responsible learning. Kita diajak untuk melihat konsep tentang belajar atau learning itu sebagai bentuk tanggung jawab Kristen. Artinya bahwa belajar itu pada dasarnya melekat dengan panggilan hidup seorang Kristen. Kalau dia Kristen, dia mestinya suka belajar. Amin. Kok sepi? Amin. Saudara, secara umum, filsafat pendidikan itu mendeskripsikan manusia sebagai makhluk pembelajar, saudara. Belajar itu dilihat sebagai natur, juga kebutuhan pokok bagi manusia. Manusia belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia belajar untuk bertahan hidup, memperbaiki, serta mengembangkan segala potensi yang ada. Untuk itu belajar tidak mengenal usia. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya itu memiliki orang tua yang sangat menghargai belajar. Sehingga menghidupinya dan telah mengupayakan untuk mewariskannya. Izinkan saya di awal kesaksian tentang kedua orang tua saya, saudara. Nah, saudara, papa saya almarhum punya passion menjadi guru. Tetapi perjalanan sejarah negara melarang dia mewujudkan kerinduan masa mudanya itu untuk mengajar. Tetapi itu tidak pernah memadamkan semangatnya. Papa saya itu suka membaca, saudara. Koleksi bukunya itu banyak sekali. Khususnya dalam bahasa Mandarin. Tetapi tidak sedikit juga yang dalam bahasa Inggris, dia suka membaca. Bagi saya, papa saya itu bukan cuma seorang ayah, tetapi juga seorang guru yang mengajarkan banyak hal. Bahkan terstruktur, saudara. Dari umur 4 tahun sampai lulus SMA, saya itu les Mandarin sama papa saya. Dulu nggak terlalu banyak saudara les Mandarin, ya kurang populer lah. Tapi dia paksa kami belajar tiap hari, saudara. Saudara, salah satu yang mempengaruhinya saya kira adalah filsafat Konfusianisme, saudara. Ada terjemahannya, saudara ya. Yang mengatakan, xie ran hou zi bu zhu, jiao ran hou zi kun. Zi bu zhu ran hou neng zhi fan ye. Zhi kun ran hou neng zhi qiang ye. Saudara, belajar itu menolong kita untuk merefleksi diri. Mengajar itu menolong kita untuk lebih kuat. Karena dengan belajar, kita sadar, saudaraku, bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Kita kurang tahu. Dengan mengajar, kita tahu banyak kesulitan dan membuat kita semakin kuat. Nah, mama saya almarhumah seorang yang sederhana, saudara. Tetapi kesederhanaannya tidak bisa menutupi semangatnya untuk belajar. Mama saya itu sering berpesan, "Huo dao lao, xie dao lao," katanya. Sampai hidup sampai kapanpun belajar terus, kira-kira begitu, saudara. Itu yang dia berikan sebagai semangat yang memang dihidupinya dan rindu untuk diwariskannya kepada anak-anaknya. Saya selalu terharu, saudara, mengingat bagaimana dia suka belajar. Bahkan ketika dia baru menjadi Kristen di usia senjanya, dia tuh rajin sekali belajar, saudara. Dia itu bisa dalam bahasa Mandarin mengcopy ya
ayat-ayat Alkitab, saudara ya. Saya aja jarang melakukan mengcopy itu, saya kan copy paste soalnya ya. Dia mengcopy, ditulis saudara. Dan membuat renungan atau mengcopy renungan-renungan yang dia dapatkan melalui hamba-hamba Tuhan. Saudara, dia tidak jarang tanpa malu bertanya kepada anaknya ini. Khususnya kalau sudah bicara soal iman Kristen. Semangat sekali. Saudara, semangat belajarnya sungguh sangat mengesankan. Saya bersyukur untuk kedua orang tua saya itu. Nah, saudara, saya kira semangat untuk belajar memang merupakan wahyu umum yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga saudaraku menghasilkan semangat untuk menjadi pembelajar yang telah memajukan peradaban sampai hari ini. Tetapi puji Tuhan, karena wahyu khusus Alkitab pada dasarnya juga menekankan bahwa manusia memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga dapat menjalankan tugasnya untuk mengusahakan menaklukkan bumi ini. Jadi belajar memang adalah desain Allah atas manusia. Manusia diciptakan, saudaraku, sebagai segambar, serupa dengan Allah. Manusia punya tugas. Itu sebabnya Tuhan memberikan potensi untuk manusia itu bisa belajar. Sehingga boleh menjalankan tugasnya itu. Itulah desainnya. Bahkan saudara, dalam Alkitab, ayat yang terkenal dalam dunia pendidikan, saudara, mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jelas sekali ayat ini bukan? Orang yang takut akan Tuhan, saudara, itu suka belajar. Karena dia takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia akan suka dengan pengetahuan. Dia akan terus mau belajar pengetahuan-pengetahuan yang baru, menambah pengetahuannya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya, orang yang bodoh itu menghina hikmat. Dia pikir hikmat itu bisa dibeli dengan uang. Dia pikir hikmat itu bisa akal-akalan. Yang penting saya lihai, mengelabui. Saudara, hikmat dan didikan dihina oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, lebih dari itu bahkan. Ketika Allah sendiri berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dalam dunia, di dalam diri Yesus Kristus yang kita kenal. Saudara, Alkitab menggambarkan bagaimana sebagai teladan kesempurnaan manusia itu, Tuhan Yesus pun melalui proses belajar. Pernah dengar Allah yang belajar? Kok bisa? Saudara, Lukas 2 ayat 52 mengatakan ia bukan hanya bertumbuh secara usia dan fisik, tetapi juga secara hikmat. Bertambah hikmatnya, ada prosesnya. Sehingga dikatakan ia itu dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Sekali lagi kita tanya, kok bisa? Kan dia Allah. Kok bisa belajar? Kok ada prosesnya? Di sanalah saudaraku Rasul Paulus menjelaskan gambaran itu dengan mengatakan Yesus Kristus itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya dia bertumbuh di dalam usia, di dalam fisiknya, dan di dalam hikmatnya. Dia belajar. Tentu saja ketika dia belajar, dia itu lebih dari yang lain. Kita ingat kisah waktu dia umur 12 tahun. Di bait Allah itu dia bisa bertanya jawab dengan pemimpin agama, saudara. Mungkin golongan doktoral teologi begitu. Kok bisa anak 12 tahun? Tentu dia lebih dari, tapi dia belajar, dia bertanya jawab. Itu sebabnya dikatakan bertambah hikmatnya. Ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya ia tidak segan untuk belajar. Bahkan terus belajar. Kalau Allah yang kita sembah itu tidak segan untuk belajar. Siapa saudara dan saya? Orang-orang yang tidak sempurna. Yang begitu terbatas. Tetapi kita malas belajar.
Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar prinsip Alkitab tentang responsible learning. Belajar sebagai bentuk tanggung jawab Kristen. Saya undang kita membaca surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Kalau memakai terjemahan baru satu, terjemahannya orang arif. Di sini orang bijak, saudara. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi berusahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini Paulus sedang berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Ini merupakan kelanjutan gambaran dari manusia baru yang dimaksudkannya di pasal sebelumnya. Kalau saya membaca pasal 4 yang menjelaskan tentang manusia baru. Ciptaan baru di dalam Kristus itu. Di pasal 5 dia menyebutnya sebagai anak-anak terang. Nah saudara, dari berbagai ciri yang digambarkan, 3 ayat ini memiliki kaitan yang kuat dengan tema kita tentang tanggung jawab belajar. Itu sebabnya saya ingin bagikan kepada kita sekalian pada kesempatan ini. Ada 3 hal saudaraku tentang responsible learning yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian dari 3 ayat ini. Yang pertama saudaraku, responsible learning itu artinya adalah melihat hidup itu sebagai anugerah Allah. Di ayat yang ke-15, perbedaan antara manusia lama dan manusia baru terlihat dengan jelas. Manusia lama itu digambarkan sebagai orang bebal, saudara. Sedang manusia baru digambarkan sebagai orang bijak. Itu sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat Efesus, kamu itu manusia baru. Jangan seperti manusia lama, orang bebal itu. Nah, saudara, apa bedanya orang bijak dan orang bebal? Di sini dikatakan orang bijak itu memperhatikan dengan seksama bagaimana ia hidup. Sementara orang bodoh, orang bebal, saudaraku, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengindahkan Tuhan, tentu lawannya. Mereka tidak memperhatikan, apalagi dengan seksama, bagaimana ia hidup. Ini perbedaannya. Saudara, memperhatikan dengan seksama itu artinya hidupnya nggak sembarangan. Dia mengobservasi kehidupan. Dia memperhatikan bagaimana orang hidup. Yang mempelajari apa itu yang namanya kehidupan. Yang mencari tahu, mengeksplor, menemukan hal-hal yang baru dalam kehidupan. Ia memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup. Itulah proses belajar, saudara. Saudara, orang bijak dan orang bebal, bedanya di dalam proses belajar. Orang bijak memperhatikan dengan seksama, sementara orang bebal tidak. Kita mungkin bertanya, mengapa demikian? Kalau orang bijak itu adalah manusia baru di dalam Kristus seperti yang digambarkan Paulus, mengapa mereka memperhatikan dengan seksama bagaimana ia hidup? Saudara, dari pasal yang kedua sebenarnya surat Efesus, Paulus itu sudah menjelaskan tentang konsep anugerah. Paulus mengatakan bahwa hidup kita yang diselamatkan oleh Kristus ini adalah anugerah, kasih karunia. Bukan usaha manusia, bukan kerja keras manusia. Adalah anugerah Allah. Itu sebabnya ketika orang bijak itu sadar hidup ini anugerah, dia gak akan sembarangan hidup. Dia tahu kalau dia bisa hidup, itu anugerah Tuhan. Bukan karena dia bisa, bukan karena dia mampu. Tetapi karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya dia memperhatikan dengan seksama bagaimana ia hidup. Itu ciri-ciri orang yang sadar tentang anugerah. Sebaliknya, orang bodoh, orang yang tidak mengenal manusia lama, saudara, merasa hidup ini jauh dari yang konsep anugerah itu. Mungkin mereka berpikir hidup ini ya
random sajalah. Kebetulan saja saya itu bisa lulus SMA. Kebetulan saja saya ya kok diterima di UK Petra. Kebetulan saja kok orang tua saya sanggup-sanggup mendukung saya. Kebetulan saja saya itu bisa S2, S3 dan selanjutnya. Semuanya kayak suatu kebetulan saja. Saudara, kalau orang itu merasa kebetulan tentu dia nggak akan memperhatikan. Ngapain diperhatikan, mau kebetulan kok. Saudara sekarang melihat bedanya saudara orang bebal dan orang bijak. Kadang-kadang ini bukan soal IPK saudara. Ini soal bagaimana ia melihat kehidupan ini. Orang bijak itu sadar ini anugerah Allah. Dia memperhatikan dengan seksama bagaimana ia hidup. Ia tidak sembarangan. Setiap Tuhan menganugerahkan kepada dia apa yang dia miliki hari ini. Kesempatan belajar, potensi, kemampuan, kreativitas. Saudara, semua itu dihargai sebagai anugerah, dia tidak mau sembarangan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita ini biasa dengan mengatakan hidup itu anugerah. Apalagi kalau kita sering ke gereja. Di gereja kita sering diberitahu itu. Hidup ini anugerah. Mari kita bersyukur untuk hidup ini. Tetapi karena terlalu seringnya, saudara, hidup sebagai anugerah itu seringkali hanya kemudian menjadi teori, menjadi kata-kata mutiara, tapi tidak muncul dalam kehidupan. Saudara, orang kalau sadar anugerah, dia akan menjaga hidupnya. Dia tidak akan sembarangan. Dia akan memeliharanya, melakukan the best he can. Karena ini adalah anugerah Allah. Dia nggak bisa mengusahakannya sendiri. Ini pemberian Allah. Itu sebabnya dia harus bertanggung jawab, dia harus mengusahakan yang terbaik. Saudara, kalau kita di gereja bersyukur untuk kehidupan, tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menjalani hidup kita dengan serius, belajar, memperhatikan dengan seksama. Saya kira hidup kita ini tidak nyambung, saudara. Antara yang kita amini di gereja dengan yang kita jalani dalam keseharian. Mari kita mengevaluasi diri. Seorang Kristen, manusia baru, seorang yang bijak adalah seorang yang sadar benar hidup ini anugerah Allah. Amin. Tugas kita saudara adalah memelihara hidup ini. Memperhatikannya dengan seksama. Mempelajarinya dengan segala karunia yang Tuhan percayakan. Segala talenta yang ada. Supaya kita boleh menyatakan apa saja dalam kehidupan ini. Yang Tuhan sudah titipkan kepada saudara dan saya. Untuk boleh mengusahakannya itu. Yang kedua saudara, ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 saudaraku, di sana dikatakan Paulus menegaskan perbedaan cara pandang manusia baru, khususnya dalam hal waktu, saudara. Dalam bahasa Greka, bahasa Yunani, waktu itu bisa ada dua kata, saudara. Ya, satu adalah kronos, yang lebih menunjukkan urut-urutan waktu, saudara. Perjalanan waktu itu seperti kata kronologi, asal katanya dari sana. Tetapi ada satu lagi yang memakai istilah kairos, atau biasa diterjemahkan kesempatan. Nah saudara, waktu di sini yang ada dalam surat Efesus ini memakai kata kairos itu. So di dalam filsafat barat pada waktu itu, kairos atau kesempatan itu digambarkan seperti satu makhluk begitu ya, yang berlari di depan kita yang sulit sekali untuk ditangkap. Dia berlari dengan cepat, kita harus memanfaatkannya, harus menangkapnya, tetapi tidak mudah. Katanya rambutnya itu cuma jambul saja. Sehingga yang sering kali kena justru yang bagian tidak ada rambutnya. Sehingga lari begitu saja, lewat begitu saja. Itu namanya kesempatan. Filsuf yang lain mengatakan kesempatan itu seperti seorang yang berdiri di sungai yang airnya itu mengalir terus. Titik air yang sama tidak pernah membasahi kaki dua kali.
Dia lewat dan akan pergi. Itu namanya kesempatan. Nah, Paulus memakai gambaran yang seperti demikian mengatakan, pergunakan kesempatan yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Saudara, mengapa dia mengatakan jahat? Pertama, hari itu berlangsung maju dan tidak bisa diulang. Hari ini Senin, kita tidak bisa kembali ke minggu kemarin, saudara. Kita cuma bisa menatap ke minggu yang besok ini. Manusia sangat ingin memiliki waktu yang bisa diulang-ulang. Tetapi tidak pernah bisa. Waktu tanpa perasaan akan terus berjalan ke depan. Itu sebabnya dikatakan hari-hari ini jahat. Saudara usia 20 tahun, saudara pingin, saya paling senang itu usia 16 tahun. It's over, saudara. Tidak bisa diulang lagi. Waktu itu dikatakan jahat bukan hanya karena berjalan ke depan tanpa perasaan. Tetapi waktu itu suatu hari akan berhenti tanpa perasaan. Tidak ada yang bisa mengubah ketika waktu itu sudah berhenti. Itu sebabnya Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada selagi ada. Karena akan hilang kesempatan itu. Saudara, kalau di dalam tulisan Paulus yang lain, Galatia 6 ayat yang ke-8 misalnya, Paulus memakai istilah, hari ini adalah waktu untuk menabur. Akan tiba waktunya menuai. Ketika waktu menuai tiba, engkau tidak bisa lagi menabur. Sekarang ini waktunya menabur. Itu namanya kesempatan itu, saudara. Saya memakai gambar ini karena saya teringat di dalam kitab Amsal, ada 2 bagian pasal 6 dan pasal 30. Alkitab itu memberikan satu perintah supaya umat Tuhan itu belajar dari semut. Semut itu binatang yang kecil, lemah. Pernah saudara mematikan semut? Kayak gampang begitu saudara kan. Tetapi semut yang kecil dan lemah itu adalah binatang yang di dalam Alkitab dikatakan dia mempersiapkan benar masa depannya. Dia bekerja keras, bahkan berkolaborasi untuk mempersiapkan hari depannya. Mempersiapkan makanan bagi masa dia nggak bisa keluar sarangnya karena terlalu dingin, karena cuaca, karena hal-hal yang lain. Dia mempersiapkan dengan baik masa depannya. Saudara, waktu Paulus mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya memang belajar itu seumur hidup. Tetapi di dalam setiap fase kehidupan itu ada kesempatannya. Saya sampai hari ini berusaha untuk terus bisa suka belajar. Tapi saya tahu ada fasenya juga. Yang belajar itu tidak lagi gampang. Baca itu tidak lagi secepat dulu gitu kan. Saudara, ada masa-masa di dalam perjalanan itu. Masa muda adalah masa yang paling gemilang untuk bisa belajar banyak hal, mengeksplor. Kita bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan beri itu. Yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kembali Paulus menghubungkannya dengan orang bodoh. Orang bodoh itu maksudnya manusia lama. Yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Paulus mengatakan orang bodoh itu tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan, dia nggak kenal Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu adalah manusia baru. Yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, kau percaya Tuhan, kau pasti tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya kehendak. Bukan cuma punya kehendak, tapi Tuhan adalah Allah yang sangat rindu menyatakan kehendaknya. Itu sebabnya ayat firman Tuhan mengatakan, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan bukan Allah yang menyembunyikan kehendaknya. Dia menyatakan kehendaknya. Tetapi masalahnya adalah, kita yang seringkali kadang-kadang too slow, kadang-kadang too stubborn, kadang-kadang
sombong, kadang-kadang naif. Itu sebabnya ketika Allah mau menyatakan kehendak-Nya, kita seringkali tidak sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berusaha untuk mengerti. Setiap kita punya bidangnya, saudara. Ya, di Petra ini tentu ada bidangnya ekonomi, teknik, dan sebagainya. Saudara, begitu banyak bukan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap bidang itu? Pernahkah kita pikirkan? Saudara, jangan pernah hanya membayangkan bahwa Tuhan itu pasti hanya akan menerima semua yang kita persembahkan kepadanya. Sampai-sampai kita nggak pernah menghubungkan apa yang sedang kita kerjakan itu dengan kehendak Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan mau? Sehingga Ia menitipkan karunia, talenta. Sehingga Ia menitipkan visi, passion. Yang saya rasakan itu. Apa Tuhan yang kau inginkan? Apa yang kau mau? Saya ingin mempersembahkan apa yang Tuhan titipkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernahkah kita menghubungkan dengan itu? Saudara, proses belajar itu menjadi proses yang lebih bermakna. Bahkan lebih memberi semangat lagi. Ketika kita bisa menghubungkannya bukan hanya dengan kesementaraan. Tetapi dengan kekekalan. Kita melihat ada kehendak Allah di dalamnya. Allah yang mau tak mau aku belajar di bidang ini. Untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kerajaan surga. Yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu membedakan orang bijak, manusia baru dengan yang lain. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau di luar sana saudaraku orang hanya bisa menghubungkan di dalam kesementaraan. Paling banter adalah untuk yang ada di bumi ini dan terbatas di sana. Apalagi kalau percaya bahwa semua ini hanya akan habis saja. Karena dimulai juga hanya dengan sambil lalu saja alam semesta ini. Dan akan berakhir di dalam kesia-siaan. Saudara dan saya berbeda. Saudara dan saya percaya bahwa dunia ini, alam semesta ini dimulai di dalam desain Allah. Dan Tuhan punya maksud, punya rencana, punya kehendak di dalamnya. Dan Dia melibatkan saudara dan saya. Untuk boleh menjadi wakil-wakilnya, gambar dan rupanya. Yang menemukan rahasia itu. Yang menemukan keindahan desain Allah itu. Menyatakannya, membangun peradaban. Bukan sekedar demi manusia. Tetapi demi kehendak Allah dan kemuliaannya. Saudara, kita bersyukur. Karena kepada saudara dan saya, pembelajaran itu diberi makna. Suatu hari saudara, kita harus mempertanggungjawabkannya. Kalau hari ini kita belajar mendapatkan prestasi, ya, kalau saudara yang sedang studi, saudara senang dapat cum laude, summa cum laude misalnya ya. Kita suka dengan prestasi-prestasi itu. By the end of the day, saudara, ketika kita bertemu dengan Sang Pencipta itu, ini bukan soal saudara puas, orang tua puas, banyak orang puas. Tetapi apakah Allah puas ketika Ia mempercayakan hidup ini kepada saudara dan saya? Apakah Dia puas melihat saudara dan saya, anak-anaknya itu menjalani kehidupan ini? Kita usahakan untuk mengerti kehendak Allah. Dan usahakan supaya apa yang kita lakukan itu selaras dengan kehendak Allah. Saudara, itulah yang Tuhan rindukan. Supaya saudara dan saya boleh sungguh-sungguh bertanggung jawab di dalam belajar. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan menunjukkan Paulus bukan cuma ngomong doang gitu. Paulus adalah seorang pembelajar sampai akhir hidupnya. Surat yang terakhir ditulis oleh Paulus kemungkinan adalah surat 2 Timotius. Dia sudah
menunggu hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Di dalam usianya yang sudah tidak muda, Paulus menuliskan surat 2 Timotius. Saya mau bacakan pasal 4 ayat yang ke-13, saudara. 2 Timotius 4 ayat 13. Sebuah catatan yang kayak sederhana, dia tuliskan kepada Timotius, saudara, dia berkata demikian. Jika engkau kemari, sebelumnya dia sudah mengatakan dia sangat rindu Timotius boleh datang, mengunjungi dia di penjara, sebentar lagi dia akan mati, dia akan dihukum mati. Jika engkau kemari katanya, bawa juga mantel yang kutinggalkan di Troas. Manusiawi saudara ya, kalau saudara baca lagi nanti di ayat-ayat selanjutnya, diberitahu ini mau musim dingin. Penjara itu dingin saudara. Dia bilang tolong bawakan mantel. Mantelku yang ketinggalan di Troas. Lalu dia melanjutkan. Di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku. Sebagian kita mungkin berkata, ngapain? Di penjara kok bawa kitab-kitab itu? Sebentar lagi mau mati. Apa enggak pakai hidup untuk sesuatu yang lebih menyenangkan dirinya? Saya khawatir banyak orang itu membayangkan kalau mau mati itu lebih enak mungkin ngelamun gitu. Sudah mau mati masih mau bawa kitab-kitab, berarti banyak kan ini kitab-kitabku. Ada tambahan catatan, terutama yang terbuat dari kulit itu. Atau banyak penafsir percaya maksudnya perkamen itu, maksudnya kitab suci saudara. Yang dia ngomong terutama itu. Tapi dia mengatakan kitab-kitabku, terutama kitab suci. Paulus adalah seorang pembelajar. Surat Efesus yang ditulisnya tadi, dia hidupi. Dia tahu hidup ini anugerah. Dia harus memperhatikan dengan seksama bagaimana dia hidup. Bahkan di ujung akhir hidupnya. Saudara dan saya, mungkin kita masih belum di ujung itu saudara. Mungkin ya. Mungkin sebagian ada yang di ujung juga. Tetapi Paulus semangatnya, dia terus mau belajar. Dia sendiri yang mengatakan hari-hari ini jahat. Dia mau mempergunakan waktu yang ada. Tolong bawa kitab-kitabku, jangan cuma mantel. Kalau kita mungkin pesannya jangan lupa bawa buah, roti. Dan dia sendiri yang mengatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dia bilang tolong bawa kitabku, khususnya perkamen itu. Karena di sanalah ada kehendak Tuhan yang dinyatakan. Yang menghubungkan kehidupan ini dengan firman Allah yang kekal itu. Saudara, mari kita kembali kepada panggilan hidup sebagai seorang Kristen. Di mana belajar menjadi tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Universitas Kristen Petra bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melibatkan di dalam pelayanan pembelajaran itu. Di dalamnya kita sedang mengajak orang untuk bertanggung jawab. Khususnya mereka yang sudah mengenal Tuhan. Supaya boleh mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Bagi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan memberkati institusi ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau menciptakan manusia sebagai makhluk pembelajar. Dan kepada kami yang Tuhan pilih, yang Tuhan anugerahi, sehingga kami boleh mengenal Kristus, kami boleh menjadi manusia baru. Engkau percayakan lebih lagi. Karena kami boleh memahami panggilan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, anugerah-Mu, dan kesempatan-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami sungguh-sungguh menekuni kehidupan ini. Dengan sungguh-sungguh memakai waktu untuk belajar.
Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan yang Kau beri, dan untuk kehendak yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memanggil engkau, biarlah Tuhan yang akan memberkati engkau, menyertai engkau dalam perjalanan hidupmu. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.